Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A3X ya. Jadi kendalanya HP ini tuh layarnya terlepas ya teman-teman ya. Kata orangnya entah kenapa tiba-tiba layarnya terlepas seperti ini ya. Saat lagi rebahan sambil scroll-scroll video di sosial media gitu ya teman-teman ya, katanya seperti itu. Lalu untuk layarnya ini terlepas, untung saja tidak sobek ya. Bisa kita lihat ya. Ini tentunya sangat berbahaya sekali jika kita biarkan ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan memberikan tutorialnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasi HP Oppo A3X atau untuk Oppo lainnya atau bahkan merek lainnya yang kendalanya itu layarnya terlepas seperti ini ya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Bisa kita lihat ya, ini terlepas total ya teman-teman ya. Jika kita biarkan ini sangat berbahaya sekali, bisa sobek. Fleksibel di layar sentuhnya, di bagian dalam itu ada fleksibel dari LCD-nya teman-teman ya. Jadi kita harus mengelemnya ya teman-teman, sebelum terjadi sobek pada fleksibel LCD-nya. Kita harus segera mengelemnya ya. Bisa kita lihat ya, itu yang di tengah itu adalah fleksibel dari LCD Oppo A3X ya teman-teman ya. Jadi kalau fleksibel ini sobek ya tentunya kita harus menggantinya teman-teman. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Pokoknya disimak terus ya, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita sampai ke tahap penggantian, sebaiknya kita harus segera mengelemnya teman-teman ya. Kita cukup mengelem saja. Jika kalian pengen mengelem sendiri, kalian langsung saja diklik di keranjang pojok video ya. Untuk harga lemnya itu sangat murah ya teman-teman ya. Atau jika kalian takut untuk melakukan pengeleman sendiri ya, lebih baik kalian bawa saja ke counter kepercayaan Anda ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini kita akan melakukan pengeleman ya teman-teman ya. Di sini akan kita lem tanpa membongkar ya. Jadi kita pelan-pelan saja ya. Namun sebelum kita lem, kita akan memasang dulu anti goresnya teman-teman atau TG-nya. Nah, ini untuk anti goresnya ini yang statik ya. Oke, kita bersihkan dulu ya menggunakan minyak kayu putih untuk layarnya, lalu kita pasang anti goresnya teman-teman ya. Oke, namun harus tetap hati-hati ya, karena kalau posisi belum dilem ini agak susah ya. Kadang-kadang misalnya salah atau ada kotoran, tentunya kita harus mengangkatnya lagi ya. Oke, kita bersihkan dulu ya. Setelah bersih langsung saja kita pasang anti goresnya teman-teman ya. Bang, apa bedanya anti gores statik sama anti gores yang biasa? Ya, beda ya teman-teman, dari harga juga beda, untuk cara pemasangan juga beda ya. Bedanya itu kalau statik itu tidak menyerap debu ya, jadi tinggal kita taruh saja, nanti dia akan berjalan dengan sendirinya ya. Jadi akan terpasang sendiri, yang penting kita posisikan dengan benar saja sudah bisa kita pasang ya. Setelah posisinya pas, tinggal kita lepaskan saja, maka dia akan terpasang dengan sendirinya dengan rapi ya. Tinggal kita taruh seperti ini teman-teman. Oke, nah ini sudah pas ya, tinggal kita tarik saja seperti ini, dia sudah sangat rapi nanti ya teman-teman. Oke, selanjutnya nanti tinggal kita lem saja. Kenapa bang kok enggak dilem dulu ya? Karena jika kita lem dulu biasanya itu akan agak susah ya untuk membersihkan sisa-sisa lem ya. Jadi lebih baik kita pasang anti gores dulu. Yang penting harus tetap hati-hati teman-teman ya. Oke, di sini langsung saja kita lakukan pengeleman ya. Bisa kita matikan dulu atau langsung bisa kita lem langsung ya teman-teman ya. Yang penting kita bersihkan dulu ya untuk sisa-sisa lem atau lem yang menempel ya, yang sudah mengering, kita bersihkan dulu sekelilingnya sebersih mungkin ya. Namun harus tetap hati-hati ya teman-teman, ini nggak kita matikan ya, namun harus tetap hati-hati ya. Saya ingatkan, hati-hati saat melakukan pembersihan seperti ini atau saat melakukan pengeleman ya, karena selah untuk membuka LCD-nya ini sangat sempit sekali ya, hanya sekitar mungkin 1 cm ya. Oke, kita bersihkan sebersih mungkin ya dari sisa-sisa lem ya. Sebenarnya kalau enaknya tuh dibongkar total ya teman-teman, namun sayang jika HP-nya itu masih segelan ya, jadi harus kita lakukan pembersihan seperti ini saja. Yang penting tetap hati-hati ya. Oke, ini sudah bersih ya, tadi sebelumnya juga sudah kita bersihkan. Selanjutnya jika memang sudah bersih, lalu tinggal kita lakukan saja pengeleman ya teman-teman ya. Kenapa sih kita membuatkan tutorial hanya seperti ini, atau tutorial seperti ini kan sangat mudah sekali ya, karena banyak sekali yang belum tahu ya teman-teman, atau menyepelekan jika layar LCD kita ini terlepas, hanya dibiarkan saja, kadang diikat karet ya. Ini sangat berbahaya sekali ya. Tadinya yang mungkin hanya cukup mengelemkan saja, tentunya dia harus mengganti jika sampai sobek ya untuk layar fleksibel dari LCD-nya teman-teman. Oke, langsung saja kita lakukan pengeleman ya. Harus tetap hati-hati, untuk cara megangnya juga tetap hati-hati ya teman-teman ya. Untuk lemnya di sini kita menggunakan merek
ini ya teman-teman ya, Zildjian ya atau T7000. Ini harganya sangat murah sekali ya. Jika kalian mau membeli, tinggal klik saja di keranjang pojok video ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lakukan pengeleman ya. Tetap hati-hati karena untuk merenggangkan layar LCD-nya ini jaraknya hanya bisa kebuka sekitar setengah senti ya, atau 1 senti jika di bagian atas. Oke, kita lakukan pengeleman, hati-hati untuk di seputaran kamera juga hati-hati, nanti jangan dikasih lem untuk di bagian earphone ya atau di seputaran kamera, takutnya nanti melebar nutup kena kamera ya teman-teman. Oke, kita kasih sedikit-sedikit saja ya, yang penting merata ya. Nah, hanya seperti ini sekelilingnya ya. Oke, kita kasih lem pelan-pelan saja, yang penting merata, nggak usah terlalu banyak, takutnya nanti melebar masuk ke layar ya. Nah, seperti ini untuk di sekitaran kamera atau earphone kita lewati saja. Oke, hanya seperti ini saja, sedikit-sedikit saja teman-teman ya, yang penting merata. Kalau terlalu banyak nanti takutnya malah melebar saat kita tekan, nanti masuk ke layar ya. Oke, di bagian bawah juga hati-hati, di bagian sekitar fleksibel atau di tengah kita kasih sedikit saja ya, atau enggak juga enggak masalah teman-teman ya, di seputaran di bagian tengah di bawah ini ya, karena di situ ada fleksibelnya teman-teman ya, harus hati-hati. Oke, untuk di bagian bawah ini selahnya itu sangat sedikit sekali, mungkin sekitar setengah senti, nggak nyampe ya, jadi agak susah untuk merenggangkannya sambil kita pegangin seperti ini. Sebenarnya kalau untuk enaknya sih dibongkar total, namun sayang ya. Oke, hanya seperti ini saja kita lakukan pengeleman serapi mungkin ya. Oke, siapa tahu kalian HP-nya terjadi seperti ini, pengen ngelem sendiri ya, seperti inilah caranya. Di bagian LCD juga kita kasih dikit-dikit, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai disepelekan ya, takutnya nanti sobek. Yang harusnya kita hanya mengelem, atau jika kita beli sendiri ini sangat murah, mungkin sekitar 10.000. Kalau yang kecil, kalau yang gede mungkin sekitar 20 atau 25. Kalau sampai kita ganti LCD atau layar itu bisa 250 atau 300 atau bahkan 3,5 atau bahkan lebih ya, tergantung dari merek LCD yang kita pasang ya teman-teman ya. Oke, yang harusnya hanya mengelemkan saja cukup mungkin sekitar 30, 50 sampai 70.000 kalau kita bawa ke counter. Kalau sudah rusak tentunya kita harus mengganti LCD-nya. Oke, hanya seperti ini saja, dikit-dikit saja, yang penting merata. Selanjutnya setelah kita kira merata ya, tinggal kita presisikan kembali ya, kita angkat sedikit lalu kita rekatkan kembali. Oke, kita rapikan, nanti sisa-sisa lem itu gampang ya, kita bisa bersihkan menggunakan minyak kayu putih ya. Selanjutnya tinggal kita usap-usap seperti ini, jangan terlalu kuat, yang penting merata ya. Untuk penekanannya pelan-pelan saja ya. Oke, harus menggunakan perasaan ya teman-teman ya. Oke, nanti sisa-sisa lem bisa kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih. Selanjutnya nanti kita kasih karet gelang ya. Kita usap-usap dulu seperti ini, jika sudah dipastikan rapi, rata, lalu kita bersihkan sisa-sisa lem menggunakan minyak kayu putih. Lalu tinggal kita kasih karet gelang ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekitar 1 hingga 2 jam baru bisa kita lepas ya untuk karet gelang ya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu ya menggunakan minyak kayu putih ya. Kita percepat saja untuk proses pembersihannya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Oke, setelah kita lakukan pembersihan, sekarang kita cek dulu ya untuk perangkatnya teman-teman ya, karena di sini kita nggak tahu kunci layarnya. Jadi kita ketikkan bintang pagar 899 pagar, kita cek tentang software ya, software version bisa kita lihat di sini ya, untuk modelnya CPH2641 ya. Ini kalau kita cek di Google, ini adalah Oppo A3X ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi layar lepas pada HP Oppo A3X atau untuk Oppo lainnya atau bahkan merek lainnya ya, caranya sama aja seperti ini. Yang penting tetap hati-hati teman-teman ya. Monggo dicek ya jika kalian mau beli lemnya atau LCD-nya ya. Oke, ini kita ikat karet seperti ini, kita tunggu hingga sekitar 1 atau 2 jam ya teman-teman. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.